Nah, on-cam begitu, karena konsep PSTA itu bukan ngajar, tapi diskusi. Jadi kalau kaliannya nggak tampil wajahnya, ya bingung saya mau ngomong sama siapa. Oke. Nanti Budian sama Pak Varian tolong dipantau ya, ini pesertanya ada banyak, tapi yang tampil hanya sedikit. Nanti bisa mungkin dibantu untuk diwaro-waro, seperti itu. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berarti siap ya untuk diskusi hari ini. Hari ini kita akan masuk dulu ke materi. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membentuk tema, kemudian juga melakukan review literatur terhadap si tema tersebut. Nah, saya langsung ngajarin tekniknya. Jadi saya nggak mau ngajarin teoritikal lagi ya. Kalau teori-teorinya kan sudah ada di metodologi penelitian. Saya nggak mau nyemplung ke sana lagi. Marilah sekarang kita mulai nyemplung, mulai kotor-kotoran, mulai kita pakai tools untuk bisa membantu kita atau mensupport kita dalam melakukan penelitian. Seperti yang di minggu lalu, bahwa tahap pertama dalam penelitian adalah memvalidasi masalahnya dulu. Memvalidasi temanya dulu. Nah, untuk bisa memvalidasi tema dan idenya itu bukan hal yang sama dengan ketika kalian belajar RPL gitu ya. Kalau di RPL kan ada validasi ide gitu, caranya adalah kalian bertanya ke orang lain nih kira-kira ini masalah atau bukan. Oke, itu boleh dilakukan, tapi kalau riset tentunya memiliki metode yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita memvalidasi apakah tema kita itu memang layak diambil atau tidak? Nah, kita harus tahu dulu tema yang tidak layak itu yang seperti apa. Sebetulnya banyak klasifikasi dari tema yang tidak layak diambil. Contoh, bobotnya terlalu ringan. Nah, misalkan kalian mengambil nih tema skripsi yang bobotnya istilahnya itu masih bobot tugas besar. Nah, itu tidak akan bisa diterima. Bagaimana solusinya biar kalian tahu bahwa bobot tugas besar atau bukan tugas besar, skripsi kalian itu sudah memenuhi standar minimum dari sebuah skripsi, yaitu hanya kami yang bisa nilai. Jadi nggak ada solusi lain. Kalian harus bertanya ke kami bahwa Pak, kira-kira untuk ukuran segini itu sudah masuk belum bobotnya ke skripsi. Secara common sense bisa nggak dinilai oleh kalian? Ya sebetulnya bisa, cuman ini nggak bisa jadi takaran yang pas ya. Contoh, misalkan kalian merasa bahwa apa yang kalian mau ambil ini sudah biasa kalian lakukan sehari-hari, ataupun juga di tugas-tugas besar sebelumnya, ya maka itu nggak cocok jadi tugas akhir di skripsi, seperti itu. Kemudian kalau misalkan, ini mah diperkirakan bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan, ya itu berarti namanya bukan skripsi. Seperti itu. Nah, intinya kemudian common sense berikutnya yang bisa dilihat untuk melihat bobot itu, apakah kalian itu mendapatkan pengetahuan yang setidaknya kalian belum pernah pahami sebelumnya. Kalau jawabannya tidak mendapatkan sama sekali, berarti bobot kalian terlalu ringan. Jadi kalian hanya meng-apply apa yang sudah kalian tahu selama ini, ya itu mah hanya bukan riset lagi namanya. Tapi itu mah applying tugas gitu ya, bukan skripsi seperti itu, bukan riset. Kalau ada sesuatu yang sifatnya kalian belum tahu sebelumnya dan memang itu bukan karena hal yang gampang untuk dicari tahu, nah itulah baru bisa dikatakan menjadi sebuah bobot skripsi yang bisa dipertanyakan ke kami. Nah, dari common sense yang kalian tadi pakai, itu kalian tanya ke kami, karena ujung-ujungnya kami yang nentuin apakah tema tersebut itu memang bobotnya terlalu ringan, sedang, atau terlalu berat. Karena seringkali malah mahasiswa itu ngambilnya bukan terlalu ringan, tapi terlalu banyak dan terlalu berat, seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang kami takut. Kenapa? Karena kami ditugaskan oleh Prodi, dalam waktu 1 semester kalian harus bisa lulus. Jadi kalau kalian hari gini masih bilang, wah dosen mah pengennya kami itu dipending, wah itu mah fitnah ya, karena memang kami tuh pengennya 1 semester kalian tuh beres. Capek loh ngurusin orang yang sama ya. Bukan hal yang menyenangkan ngurusin orang yang sama seperti itu. Nah, itu yang pertama, bobotnya. Yang kedua, klasifikasi dari sebuah ide yang tidak boleh diambil menjadi sebuah skripsi adalah reinvent the wheel. Reinvent the wheel itu artinya menemukan apa yang sudah orang lain temukan, mengerjakan apa yang orang lain sudah kerjakan. Exactly the same dengan penelitian orang lain.
Ujung-ujungnya kenapa itu tidak valid? Ya karena akan berujung ke plagiasi, betul ya? Kita sepakat bahwa meneliti itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kebaruan di sini tuh sebetulnya kalian tidak harus brandly new, everything brandly new, nggak begitu. Kalian tuh S1. S1 itu nih misalkan kalian punya pengetahuan, ada sebuah metode yang kalian bisa kerjakan, kemudian kalian cari masalah yang memang cocok dengan si solusi tersebut, lalu kalian padu-padankan. Selesai. Kebaruannya di mana? Di domain kasus. Jadi kalau S2 dan S3 kebaruannya nggak boleh di domain kasus, kebaruannya harus di domain ilmunya. Jadi misalkan saya punya metode, nah metodenya harus tidak boleh sama dengan metode-metode sebelumnya. Itu tingkatan S2 dan S3. Kalau S1, metodenya exactly the same, nggak apa-apa, tapi mungkin kasusnya yang dibedakan. Syukur-syukur, yang namanya juga metode ya, metode bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, walaupun kalian punya referensi, tapi kan tetap saja ujung-ujungnya kalian akan melakukan kustomisasi. Karena kasus kalian yang dihadapi itu belum tentu sama dengan riset-riset sebelumnya. Nah, di sana diharapkan keluar kebaruan. Bayangnya nyampe sini ya. Jadi nanti tugas berat memang di metodologi penelitian nanti untuk membentuk kira-kira kebaruannya apa di sana. Tapi anak S1 sekali lagi kebaruannya tidak sulit. Tidak seperti S2 dan S3. Terutama kalau S3 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa tidak boleh reinvent the wheel seperti itu? Iya, buat apa nemuin orang yang orang lain ditemukan gitu, terus kalian bikin lagi riset yang menceritakan hal yang sama, ya itu kan nggak penting buat orang lain. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan kalau bobot itu harus nanya ke kami dan pakai common sense yang tadi saya ceritakan. Nah, kalau yang klasifikasi yang kedua ini, yang reinvent the wheel, itu supaya tidak melakukan reinvent the wheel, kalian harus review literatur. Itu obatnya. Kenapa makanya kita lakukan review literatur hari ini? Untuk bisa kalian menyatakan bahwa saya punya hal kebaruannya di sisi apa. Itu salah satunya. Nah, review literatur selain untuk menyatakan kebaruannya di bagian mana, itu juga akan helping kalian untuk bisa menemukan jati diri dari penelitian kalian. Pak, penelitian saya itu berbeda dengan yang lainnya, itu di bagian ininya. Ada satu kotak yang berbeda, Pak. Nggak banyak-banyak, satu kotak tapi ini berbeda dengan penelitian lainnya. Nah, itu yang kami harapkan terjadi. Kemudian, review literatur juga bisa menolong kalian yang tidak punya gambaran sebelumnya tentang suatu domain kasus ataupun cara melakukan penelitiannya. Misal kayak kalian, Pak, saya mau bikin data warehouse, tapi saya belum tahu caranya. Ya, review literatur. Itu caranya. Nah, nanti ada dua hal sebetulnya yang mengandung kata literatur. Ada kata review literatur, ada kata studi literatur. Ini dua hal yang berbeda. Tolong bisa dipahami, ini dua hal yang berbeda. Review literatur itu adalah konsep awal kalian membuka diri terhadap literasi. Fokusnya adalah mencari sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan melalui literatur-literatur yang ada. Gunanya apa? Gunanya untuk membentuk mind map penelitian. Nanti saya akan ajarkan gimana cara membentuk mind map penelitian. Kebetulan dua orang sudah belajar duluan. Saya udah ajarin ke Rifki Permana dan Husni. Ada nggak hadir orangnya di sini? Hadir, Pak. Nah, nanti kalian bisa bertanya kalau malu ke saya bertanyanya atau kemudian malu gitu. Nah, bisa bertanya ke teman kalian. Ada namanya Rifki Permana dan Husni. Masih ada di sini juga. Itu bisa bertanya. Jadi nanti kita akan membentuk mind map pengetahuan kita supaya kita tahu kita tuh mau ngapain di riset kita. Nah, kalau studi literatur itu lebih kompleks lagi. Review literatur kan memilih ya, memilih dan memilah kira-kira ini kepake atau enggak, kepakainya di bagian mananya, disimpan di mind map, nanti kebentuk mind map-nya. Nah, kalau sudah kebentuk mind map-nya, barulah kalian studi literatur. Di studi literatur itu, kalian berusaha memahami hasil literasi yang kalian sudah kumpulkan di review literatur, tapi lebih mendalam. Jadi tekniknya nanti kalau review dan studi itu beda. Biasanya kalau review itu seperti apa, studi seperti apa, nanti kita akan bahas di sehabis ini. Kebayang ya nyampe sini? Jadi memang harus rajin baca. Nanti kita akan ajarin tekniknya seperti apa. Lalu klasifikasi yang ketiga apa ya Bu ya? Saya agak lupa klasifikasi yang ketiganya tuh yang dikatakan tidak valid itu biasanya. Kan kalau reinvent the wheel tuh nggak boleh, bobot terlalu ringan. Biasanya apalagi kesalahan-kesalahan umumnya?
Validasi ide, Pak. Ya, validasi ide kan udah. Apa ya? Oh iya, datanya ya. Data. Jadi kalau Validasi penelitian tidak punya data, ya itu nggak akan bisa. Bahkan yang penelitian di area keilmuan pun itu juga pasti membutuhkan data untuk nanti bisa uji cobanya. Jadi data itu merupakan kekuatan dasar dari riset kalian, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa klasifikasi kenapa tema itu tidak diterima. Selain nanti juga kalau kalian di akhir bisa aja ketemu orang yang dosen yang menilai attitude kalian. Temanya bagus tapi attitude kalian jelek, ya udah wis jadinya ditolak gitu ya. Ya itu mah urusan di luar nalar ya. Yang saya ajarin itu mah yang di dalam nalar seperti itu. Tapi insya Allah karena PSTA ini tidak mengenal kata sidang proposal, jadi ya tidak akan ada penalaran yang semacam itu gitu ya. Yang bawanya bawa dendam pribadi gitu nggak ada. Jadi kalian tenang aja, tinggal kalian lakukan sebisa mungkin. Nanti di akhir kalian bentuk sebuah bab 1 dan bab 2, bukan lagi proposal. Jadi bab 1 dan bab 2 supaya kami bisa lihat apakah itu layak dijadikan bab 1 dan bab 2 dari sebuah skripsi atau tidak. Oke, kita lihat caranya sebetulnya bagaimana caranya melakukan review literatur. Nanti minggu depan mungkin ini ya Bu, atau nggak tahu nanti kita sempat nggak sekarang nih ya, saya juga nggak tahu, nanti kita cobain aja. Jadi, pertanyaan pertama yang kalian harus jawab kalau mau melakukan review literatur itu sebetulnya adalah apa arti dari tema yang kalian ambil. Contoh, ada orang yang mengambil pembangunan data warehouse, belum tahu di mana ya. Ini belum tahu instansinya mau di mana, kasusnya kayak gimana, data warehouse itu apa, whatever. Nah, pertanyaan pertamanya jawab, apa itu data warehouse? Kalian temukan dulu banyak fakta dulu tentang data warehouse. Nah, mencari fakta untuk pengetahuan yang sifatnya fundamental, itu kalian bisa cari dari buku. Buku teks. Misalkan kalian masuk ke perpustakaan, lalu lihat ada buku data warehouse, kalian baca, lalu kalian simpan nantinya di mind map kalian. Nanti cara mind map-nya seperti apa sehabis ini. Jadi kita theoretical dulu itu ya. Tapi pengetahuan dalam sebuah riset itu bukan hanya pengetahuan fundamental. Bahkan saya, Budian, Pak Varian, Pak Alif itu sepakat bahwa kalau kalian mau mengambil tema di semester 7, harusnya kalian sudah melakukan review literatur untuk mengetahui fundamentalnya itu dari semester 5, bukan di semester 7. Oke lah, let's say kalian terlambat untuk bisa memulai itu. Ya nggak apa-apa. Kalian cari dulu pengetahuan fundamentalnya dari buku. Kenapa saya bilang wajib dari buku? Karena buku membuka segala sesuatunya lebih detail. Pengetahuan dasar, fundamental itu dasar ya. Jadi, matematika itu apa, 1 tambah 1 itu sama dengan berapa, nah kalian belajar itu dulu, barulah kalian bisa ngerjain X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 10, berapa X-nya, nah itu baru kalian bisa hitung. Kebayang nyampe sini ya? Nah, kalau sudah kalian temukan pengetahuan fundamentalnya, penelitian itu nggak bisa disupport hanya dengan dasar, tapi juga harus ada pengetahuan advance-nya, pengetahuan yang mengandung terapan dari keilmuannya. Kenapa? Karena riset dari S1 itu rata-rata adalah terapan. Jarang sekali risetnya berupa riset keilmuan. Walaupun ada, tapi jarang. Kenapa? S1 itu kebaruannya di domain kasus. Berarti kan kita menerapkan suatu metode yang sudah orang lain buktikan untuk di domain kasus yang baru. Gampangnya seperti itu. Domain kasus ini jangan kalian sempitkan arti jadi instansi ya. Ini saya instansinya baru, berarti ini baru Pak. Enggak gitulah. Tapi domain kasus ini harus benar-benar baru. Ada sesuatu masalah yang baru di instansi tersebut atau di instansi yang berbeda seperti itu. Nah itulah baru kita bisa katakan bahwa ya ini ada terapannya seperti itu. Nah anak S1 saya encourage untuk ya udah terapkan aja dulu. Jangan masuk ke basic keilmuan karena itu akan sangat berat kecuali sudah memulai dari semester 5. Nah, untuk mengetahui pengetahuan terapan atau applied knowledge, itu kalian nggak bisa cari dari buku. Karena buku itu is just a theoretical from anything, betul ya? Tapi kalau kalian cari terapan, itu carinya dari paper. Nah, paper sendiri itu ada 2 klasifikasi. Ada proceeding, ada jurnal.
Nah, mana yang sebaiknya dipakai? Proceeding atau dari kata dasarnya proceed, berarti ya sedang on process, gampangnya seperti itu adalah paper yang diterbitkan karena hasil dari seminar yang didesiminasikan. Artinya kalian melakukan penelitian, dan penelitian itu misalkan ada 10 tahap, kalian hanya baru menyelesaikan 3 tahap, itu bisa jadi proceeding. Kebayang ya? Saya punya 10 tahap, tapi saya baru beres 3. Nah, ini 3 ini mau dipublikasikan dulu untuk ngecek apakah keilmuannya benar atau enggak, untuk dapat pengetahuan dari orang lain, jangan-jangan 3 langkah ini masih ada yang kurang, dan seterusnya. Nah, itu saya boleh mempublikasikan. Walaupun on process, makanya disebut proceed. On proceed, gitu ya, seperti itu. Nah, kita desiminasikan tuh ibaratnya apa? Dipresentasikan lah, itu bahasa kerennya desiminasikan gitu. Nah, ketika kalian presentasikan, hasil dari presentasi kalian juga, salah satunya adalah paper, yang nanti paper itu akan diterbitkan dalam sebuah buku yang diberi nama proceeding. Nah, proceeding ini, itu kan tadi sekali lagi mengandung pekerjaan yang bisa saja belum beres, atau masih tengah jalan. Gunanya untuk itu, untuk pertukaran ilmu pengetahuan agar kita tahu lebih awal, kira-kira kita melakukannya sudah komplit atau belum, atau untuk ngecek apakah ada pendekatan lain dari orang lain atau tidak. Biasanya kita kumpul-kumpulnya itu, untuk ngecek pengetahuan seperti itu. Nah, itu boleh kalian pakai. Tapi hati-hati, on proceed. Masih ada hal yang mungkin saja belum beres. Ada nggak yang udah beres? Ada, gitu ya. Tapi yang satu lagi bedanya adalah dengan jurnal. Jurnal itu adalah hasil publikasi kita dari hasil penelitian yang sudah tuntas, lalu kita ingin ceritakan ke orang lain kira-kira tentang penelitian kita seperti apa. Nah, biasanya jurnal itu tidak didesiminasikan. Artinya kalian tidak perlu presentasi. Nah, bagaimana caranya si paper tersebut bisa masuk ke jurnal? Biasanya ada tim reviewernya. Itu direview, benar nggak penelitiannya oleh pakar-pakar yang ada di dalam keilmuan tersebut. Misal, kita kan di dalam ilmu informatika. Kalian pengen masuk jurnalnya ke jurnal informatika, ya kalian akan dites nih, benar nggak secara ilmu dasarnya, secara terapannya benar atau tidak, dan segala macam. Nah, jurnal memiliki positioning yang lebih tinggi dibandingkan proceeding. Jadi kalau kalian mencari literasi dan literaturnya itu memang jurnal, itu berarti lebih bagus nilainya. Nah, jurnal dan proceeding ini juga punya tingkatan. Jadi kalau dilihat kan ini jurnal, ini proceeding gitu ya. It doesn't mean bahwa proceeding jelek, enggak ya. Punya ini aja, punya positioning sendiri lah seperti itu. Nah, jurnal pun dan proceeding pun juga ada yang nasional, ada yang internasional. Bukan berarti internasional selalu lebih bagus daripada nasional. Nah, nasional itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Begitupun dengan internasional, ada yang bereputasi dengan yang tidak bereputasi. Nah, itu tingkatan-tingkatan levelnya. Jadi kalau saya bilang yang paling bagus apa? Jurnal internasional bereputasi. Sudah jelas. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jurnal internasional tidak bereputasi, itu setingkat dengan jurnal nasional yang terindeks. Nah, itu bisa dikategorikan mirip. Jadi tingkatannya sama. Tingkatan yang paling bawah adalah jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Barulah proceeding dan seterusnya. Kebayang ya? Jadi literatur itu ada tingkatannya. Nah, buku dan jurnal itu biasanya satu level. Tapi sekali lagi beda fungsi. Buku untuk pengetahuan fundamental atau dasarnya, sementara jurnal atau paper yang ada di jurnal itu adalah pengetahuan dari terapannya, seperti itu. Nah, oh ya, satu lagi, klasifikasi tema yang mungkin jangan diambil adalah kalau penelitiannya itu tidak punya literatur yang kurang dari 5 tahun terakhir. Kenapa? Kalau untuk anak S1 itu harus dihindari, kalau anak S2, S3 itu masih bisa dipertimbangkan ya, mungkin saja karena keilmuannya risetnya berhenti di situ tapi belum ada yang lanjutin. Nah, kalau untuk anak S1 kan nggak perlu nyari kebaruan sampai gitu. Nah, untuk anak S1 saya sarankan semua literatur dipastikan itu harus di range 5 tahun terakhir. Lebih bagus di 3 tahun terakhir. Itu merupakan bukti bahwa tema yang kalian ambil itu memang masih berkembang dan tidak stagnan. Itu salah satunya. Nah, bagaimana cara mencari proceeding dan jurnal? Itu jadi penting ya. Kalau mencari buku tinggal beli, Pak, gitu. Oke, tinggal ada duitnya atau enggak.
Tapi kalau misalkan jurnal atau proceeding, itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Itu kayaknya jadi masalah kan? Kalau yang gratis biasanya isinya B aja, Pak, gitu. Kebanyakan proceeding internasional nasional doang yang gratisan gitu. Oke, mau cari yang berbayar, nah saya ajarkan caranya, tapi ini cara yang haram sekali lagi. Ini cara yang sebetulnya tidak boleh saya ajarkan, cuma oke lah, karena kita tidak mampu untuk ngebeli banyak paper, tapi kita butuh banyak paper. Cuman cara ini disimpan di otak kalian saja, dan jangan diamalkan ke orang lain ya. Karena ini cara yang kurang baik sebetulnya. Kalau mau bayar memang. Kalau bayar berapa, Pak? Wah, itu ada yang $50 satu papernya. Ada yang langganan $100 per tahunnya untuk bisa download banyak paper. Nah, itu tergantung ya. Tergantung dari publisher-nya siapa. Semakin bereputasi publisher-nya, itu biasanya makin mahal. Contoh Scopus, atau misalkan yang di Amerika itu biasanya apa ya? Saya agak lupa. Taylor & Francis, nah itu bayar itu. Lumayan mahal. Oke, saya share screen dulu di Google Chrome. Oke. Pertama kan kalian tuh masuknya kalau untuk mencari paper itu bukan di Google biasa, tapi kita masuknya adalah ke Google Scholar. Jadi kalian cari dulu scholar.google.com. Lalu kalian ya seperti biasa login pakai akun kalian. Ini udah scholar.google belum sih? Tidak ada foto sayanya. Oke. Sip. Kalau sudah, misalkan kalian cari apa sih? Misalkan kalian cari data warehouse ya. Oh, Google Scholar-nya gini ya. Wait, Scholar Google. Nah, ada Google sendiriannya, baru ada fotonya nih. Sip. Data warehouse. Nah, ini kan muncul nih banyak ya. Ya kalian bisa nyari dengan kata pencarian yang lebih spesifik, misalkan optimasi data warehouse atau segala macam, tapi kan kalian harus belajar dulu. Misalkan saya pengen menilai sebuah kualitas dari data warehouse. Nah, di sini saya ada satu nih paper yang menarik saya. Towards Data Warehouse of Quality Metrics. Saya tinggal klik, dan kelihatan dirujuknya berapa. Jadi kalau kalian pengen tahu reputasinya, itu bisa ngelihat dari dirujuknya berapa. Nah, ini biasanya kalau udah banyak, berarti bagus papernya. Seperti itu. Kalau sudah, cara ngerujuknya pun, jadi kalau kalian pengen bikin daftar pustaka, tinggal di sini aja, lalu tinggal kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau di Unicom kita pakai yang ISO, yang ini ya tinggal di copy aja. Atau nanti kita bisa pakai tools sebetulnya, nggak perlu dari sini. Kalau sudah, tinggal saya buka, dan ini kalau ini gratisan, tinggal kalian ambil. Sudah muncul nih. Nah, caranya adalah kalian download di sini, dan nanti kita akan masukkan ke sebuah software. Tapi nanti ya, saya akan jelasinnya sekalian dulu. Ada yang berbayar nggak ya di sini ya? Oh, saya masuk ke IEEE Explore aja lah ya, biar langsung. Jadi kita bisa masuk ke publisher-nya langsung, misalkan seperti ini. Nah, ini banyak nih paper-paper tentang informatika di sini. Misalkan data warehouse. Oke. Oke. Nah, di sini ada data warehouse and data space. Ini saya misalnya pengen tahu ini lah. Ceritanya, pengen tahu ini. Nah, ini kan kita nggak bisa. Oh, sorry, kok malah ke sini. Nah, kita kan diminta sign in sih, kelihatan ya. Ini harus bayar untuk bisa downloadnya. Kalau kita klik PDF, ya kita harus ditanya nih full access-nya gimana, purchase, harganya sekitar segini, satu papernya. Kebayang ya? Kalau pakai membership, ya itu nanti beda lagi dan segala macam. Satu paper, 14,95. Atau bisa pakai konsep subscription juga sih. Misalkan pakai institusional, sayangnya Unicom nggak langganan ya. Ini kalau nggak salah 500 juta deh per tahunnya. Nah, itu bisa nanti dicari di sini. Nah, sayangnya kita nggak langganan kan Unicom ya. Oke, karena Unicom tidak langganan, kita kan nggak bisa ngecek nih isinya apa. Kita nggak bisa tahu isinya apa. Nah, caranya adalah biasanya di dalam sebuah paper itu ada DOI-nya. Di mana ya? Di sini DOI-nya ya. Oh, ini 2011 kayaknya belum ada DOI. Date of conference. Kok ora ono ya, Bu ya? Sebentar ya. Saya coba cari yang ada DOI-nya deh.
Web usage OLAP application. Saya cari yang ada DOI-nya. Nah, ini ada DOI-nya nih. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Coba cari DOI-nya, kemudian copy. Kemudian kalian buka sebuah website haram, namanya Sci-Hub. Nah, di sini nanti Sci-Hub ini berubah-berubah, dia domainnya karena memang dikenakan terus sama polisi cyber gitu ya, ditutup lagi domainnya, dibuka lagi yang baru, pokoknya kejar-kejaran sama polisinya gitu. Nah, ini caranya adalah tinggal kalian buka. Nah, ini yang ada burung gagaknya. Kemudian kalian, bisa pakai URL-nya ternyata kalau sekarang. Kopikan saja DOI-nya. Paste di sini, DOI-nya, lalu open. Nah, di sini akan muncul paper yang tadi kalian cari. Gampang ya? Lalu kalian download. Nah, downloadlah ini misalkan, 1. Oke, simpan, di-download. Nah, caranya, biar kalian nanti rapih untuk bisa mengelola literaturnya, kalian install sebuah tools namanya Mendeley. Nanti kalian bisa nginstalin aplikasinya atau bisa pakai yang versi cloud-nya ya. Tapi saya sarankan mending pakai yang desktop application-nya. Tinggal download. Kalau kalian pakai Windows ya tinggal download yang Windows-nya. Dan kalau sudah, instalkan juga add-on di Google Chrome atau ke web browser yang kalian sering pakai. Nanti ada add-on-nya seperti ini, Mendeley. Nah, kalau sudah, gunanya untuk apa sih? Kan kalian pengen tahu biasanya dalam sebuah PDF paper itu kan ada penulisnya siapa, diterbitkan di mana, di halaman berapa, dan seterusnya gitu ya. Publisher-nya apa, nah itu kita nggak perlu manual nyarinya. Tinggal kita pakai yang tadi. Nah, contoh ini, kita buka di halaman yang ini. Nah, di halaman yang ini, kalian capture menggunakan Mendeley-nya. Saya buka dulu Mendeley-nya ya. Ini Mendeley desktop yang saya install. Nah, ini paper-paper yang sudah saya kumpulkan, saya sudah rapikan di sini. Ada yang belum terlihat, Pak Adam. Oh, belum terlihat. Oke, saya share screen deh. Saya tutup dulu berarti WhatsApp dan Telegram-nya. Sekarang udah kelihatan ya? Ini Mendeley-nya nih. Sudah, Pak. Oke. Caranya adalah dari Mendeley-nya, kalian tinggal klik add-on-nya. Nanti dia akan melakukan crawling terhadap data yang ada di sini. Nah, ini kan nomor 1 muncul dia. Knowledge Data Warehouse Episode OLAP Application. Pilih yang sama. Kalau sudah sama, pilih. Kemudian kalian mau taruh di mana? Misalkan saya taruh di sini udah bikin folder nih. Ada di data. Saya cuma punya apa di sini? Oke, kalau nggak ada, berarti saya simpan dulu data mining lah di sini. Saya udah punya folder-folder yang saya buatnya dari sini. Ngebuatnya di Mendeley Desktop. Bayangnya. Kalau sudah, tinggal saya add aja. Udah. Ini semua data akan masuk ke sini. Caranya tinggal kita sync aja. Di sync. Klik sync. Nanti datanya akan masuk ke yang data mining. Nah. Ini udah masuk belum ya? Sudah masuk. Recently edit. Nah, ini udah masuk ya. Nah, kalau sudah, kalian jangan langsung dibiarkan aja begitu. Enggak, tapi periksa detailnya. Detailnya ada di sini, kalian periksa dulu. Ini biasanya udah benar sih ya, cuma kita cek aja lagi. Abstraknya bakal sudah ada di sini. Ini membantu sekali untuk review literatur nih. Kemudian kalau kalian mau kasih teks, silakan. Author keywordnya apa, silakan. Kalian tambah-tambahkan. Nah, yang paling penting, itu sebetulnya adalah di PDF-nya. Nah, tinggal add PDF di sini. Nah, PDF-nya ini kan nggak ada ya, karena kita harus bayar. Nah, tapi kan tadi kita sudah download, betul ya? Nah, caranya adalah kita tadi ambil yang di downloadnya ini, tinggal dimasukkan saja. Udah masuk jadinya. Kita punya paper berbayar dan rapi disimpan di repositorinya kita, di lokal. Kalau sudah, jangan lupa klik details are correct. Udah selesai. Itu cara literatur. Nah, untuk review literatur, kalian jangan cuma melakukan hal itu aja, tapi baca dulu sedikit. Misalkan gini, oh saya pengen tahu nih paper isinya tentang apa. Nah, itu ada sebuah bagian dari paper yang kalian bisa baca terlebih dahulu, yaitu abstrak. Kalau abstrak ini dia nggak akan apa ya, nggak akan disuruh bayar dulu untuk bisa baca abstrak. Jadi kalian bisa baca abstrak dimanapun. Nah, kalian kan bisa nyari, bener nggak nih paper ini berhubungan dengan tema yang saya mau ambil gitu ya.
kalian baca dulu aja abstraknya gitu. Nah, kalau kalian kurang yakin, nah kalian buka pakai yang tadi, Sci-Hub gitu ya. Lalu kalian baca dulu kira-kira abstraknya yang komplitnya seperti apa. Kalau saya sih langsung saya percepat dulu ya. Tergantung saya butuhnya lagi butuh apa, saya masuk ke conclusion-nya. Itu review. Jadi kan review itu cepat bacanya. Nah, kalau teman-teman merasa butuh, simpen di Mendeley. Kalau nggak butuh, ya udah dibuang. Nah, kalau ternyata memang ini dibutuhkan, nah sebetulnya saya tanya lagi ke kalian, kira-kira butuh apa dari sini dan dapat fakta apa? Misal, saya pengen bikin penelitian tentang data warehouse, lalu saya mendapatkan fakta bahwa data warehouse itu mirip seperti database biasa. Nah, itu kan fakta ya. Itu fakta, misalkan seperti itu. Ya, ini faktanya belum tentu valid ya. Saya kan ngomong hanya asal-asalan nih. Jangan dipotong nanti setengahnya. Kalau sudah, tinggal saya masuk ke mind map saya. Jadi saya bikin mind map di sini. Saya namakan penelitian saya, misalkan data warehouse. Gimana kok hilang? Nah, data warehouse gitu ya. Yang saya belum tahu di mananya, jadi saya masih tandakan begini. Kemudian saya temukan di sini bahwa saya menemukan salah satu hal yang penting di dalam paper tersebut adalah bentuk dari data warehouse-nya. Sorry, ini kenapa ya? Nah, sip. Saya tambahin di sini, bentuk data warehouse. Nah, itu didukung dari literatur yang mana aja. Kalian bisa bikin tambahan literaturnya di sini. Misalkan dari, biasanya saya ambil hanya nama pertamanya saja. Dari Quavavo, misalkan seperti itu. Nah, saya tambahin sih papernya dari Quavavo gitu, seperti itu ya. Oke. Nah, itu nanti saya tinggal ngecek lagi. Nah, kalau review literatur jangan terlalu pusing dulu ini masalah mind map-nya rapi atau enggak. Nanti kita bereskan sembari kita studi literatur. Kemudian kalian cari lagi paper. Misalkan papernya cari lagi di Google Scholar yang tadi. Misalkan cari apa ya? Tentang quality metrics in data warehouse. Nah, jangan yang atas, karena yang atas itu gratis. Yang gratis juga boleh ya. Tinggal dipasang aja. Nah, nih. Misal saya ambil dari sini. Pokoknya harus bayar lagi. Tinggal kita cari DOI-nya atau URL-nya boleh. Kalau ada DOI-nya lebih enak sebetulnya. Nah, ini ada DOI-nya, saya tinggal copy. Oke. Copy, tinggal saya baca dulu aja. Oh, ini butuh nih, ini isinya tentang matrix di dalam data warehouse. Kalian baca dulu sedikit ya. Jangan langsung main download aja, ntar nggak dibaca ngapain. Kalau sudah masuk lagi ke Sci-Hub yang tadi, kita tinggal pastekan yang tadi lagi. Oh, not found. Sorry. Apa? Not found. Apa saya salah copy ya? Sebentar ya. Atau copy ininya aja deh. URL-nya biasanya bisa. Waduh, ini bahasa Rusia, saya nggak ngerti lagi. Oke, nggak bisa. Bentar, biasanya cuma sampai sini. Nggak pakai chapter-chapteran. Nah. Coba validnya ya. Oke, ganti dulu deh. Kalau nggak ketemu, tinggal diganti. Nggak semuanya memang bisa dibuka ya. Ya, namanya juga cara haram. Ntar dulu sebentar. Tadi saya simpan di mana ya? Data warehouse, bukan. Ya, misalnya kita cari lagi lah dari sini nih. Ya. Nah, saya pengen tahu tools-nya misalnya dari sini nih. Pengen tahu tools-tools untuk mengembangkan si data warehouse-nya. Nah, itu tinggal kalian lakukan dengan cara yang tadi, DOI-nya, kopikan lagi.
Kemudian masuk ke yang tadi, Sci-Hub. Nah, ini memang harus serba dicari di Google ya, karena bisa aja dia berubah nanti domainnya. Nah, keluar. Kalau sudah, saya baca dulu sedikit. Oh, penting ternyata. Oke, kalau penting berarti masukkan lagi yang ini. Lalu pakai Mendeley lagi. Lalu dia akan pilih dulu kitanya data mining, misalnya seperti ini, saya add. Sudah, lalu lakukan sinkronisasi ke sini. Lalu saya download papernya juga tadi dari Sci-Hub. Nah, biar rapi aja ini. Enaknya kan seperti ini. Oke, ini depends on the internetnya. Nah, ini masuk. Oke, kalau sudah masuk biasa cek lagi. Ini mah udah ya. Nah, kalau sudah tinggal tambahkan dulu PDF-nya, filesnya, pakai yang tadi production. Oke, kalau sudah detail correct, kalau dicek ya, ya udah kalian bisa pakai. Nanti kalau kalian butuh tinggal buka aja dari sini udah bisa kebuka. Nah, enaknya lagi Mendeley itu nanti terhubung dengan Microsoft Word. Jadi misalkan kalian pengen bikin references gitu ya. Tapi ini nanti ya hubungannya dengan nanti. Sekarang kan masih di review literatur, ini saya perlihatkan aja contohnya. Nah, misalkan kalian bilang bahwa data warehouse itu mirip dengan database biasa, misalkan begini ya. Nah, biasanya kan di dalam penelitian tuh dosen pembimbing kalian kan seringkali bilang, mana referensinya? Nah, itu caranya adalah kalian instalkan Mendeley untuk Microsoft Word, kemudian kalian buka bagian references di sini. Nah, tinggal masukkan ini aja, insert or edit citation. Nah, di sini tinggal go to Mendeley aja. Kalian pilih, oh misalnya nih diambil dari sini yang tadi, web user OLAP. Nah, caranya tinggal di cite aja. Di sini ada citasi nih. Tinggal di citasi, nanti dia akan masuk ke sini. Formatnya kalian bisa tentukan mau pakai apa. Kalau kalian pakai APA, itu berarti pakai ini, kemudian ada IEEE. IEEE yang pakai ISO gitu ya. Nah, itu nanti konsepnya begini. Nah, ini jadi yang kalian lihat di skripsi kakak kelas kalian atau yang dulu-dulu, itu cara mensitasinya gini. Nah, kemudian kalian kan nanti akan bikin daftar pustaka. Sini daftar pustaka, misalnya anggaplah begini formatnya ya. Nah, itu nanti kalian nggak usah bikin lagi, tinggal masukin insert bibliografi, udah selesai. Muncul nanti papernya ini siapa. Tinggal hati-hati pilih formatnya. Formatnya harus yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Sudah muncul seperti ini. Nanti kalau ditanya, ini daftar pustakanya dipakai nggak? Dipakai, Bu. Buktinya nih ada nih satu nih. Jadi apapun yang ditulis di daftar pustaka itu harus di-refer ya, Nak. Nggak boleh tiba-tiba muncul di sini ada 100 paper, tapi nggak ada yang di-refer di bab 2-nya. Nanti kalau di dalam penelitian itu bab 2 biasanya. Atau di dalam papernya tuh nggak ada yang di-refernya. Nah, itu konsepsinya. Jurnal pun sama, jika kalian tinggal lihat, oh ini proceeding, ada penandanya proceeding. Kalau jurnal, ada nggak ya contoh yang di jurnal ya? Nah, data visualisasi yang jurnal. Nah, ini jurnal nih. Ini jurnal. Sebetulnya bentuknya sama-sama aja ya, nggak bisa kelihatan dari sini. Cuman penerbitnya itu menerbitkan dalam bentuk jurnal seperti itu. Nanti daftar pustakanya juga beda, apa yang dimunculkannya beda seperti itu. Nah, ini papernya tinggal kalian baca dan seterusnya, bisa cari yang bahasa Indonesia juga, jadi nggak harus selalu yang bahasa Inggris. Nah, yang paling penting adalah jangan cuman memanajemen literaturnya, tapi yang tadi saya bilang ini, yang mind map-nya. Nah, ini dulu yang kalian bentuk dulu di awal. Oh, tadi yang dari kedua saya dapat tools-nya di sini, saya tambahin di sini. Tools, itu saya dapat dari papernya siapa, tinggal tambahin, misalkan dapat dari si XXX gitu ya. Nanti isinya tentang apa, bisa lah kasih sedikit. Misalkan di sini dia pakai misalkan kombinasi antara Oracle ditambah apa, bisa kasih sedikit lah. Dikasih sedikit apa yang kalian ambil dari literaturnya. Misal Oracle ditambah untuk OLAP-nya dia pakai OLAP XXX gitu ya. Nah, ini oke.
Jadi nanti kalau ingin terkumpul kan bakal banyak cabangnya ya. Atau bisa nanti kita rapikan lah cabangnya. Tapi untuk awal-awal kumpulin dulu aja sebanyak mungkin. Jadi kita bisa dapat gambaran, ngerangkai dari sini. Oh, saya dapat pengetahuan tentang ini, sehingga cukuplah untuk melakukan penelitian yang akan saya lakukan. Seperti itu. Nah itu bagaimana cara kita memanajemen literatur maupun juga melakukan review literatur. Nah, poin apa sih yang harus dijawab? Tadi itu yang pertama adalah apa itu penelitiannya saya. Jadi apa itu data warehouse? Kemudian pertanyaan kedua adalah data warehouse itu untuk apa? Jadi kita harus tahu ini data warehouse itu solusi untuk masalah seperti apa. Karena kan kita ketika review literatur itu belum tahu masalahnya apa gitu ya. Kita hanya baru pengen tahu secara keilmuannya gitu. Atau kalau kalian sudah punya masalah lebih bagus. Kira-kira masalah ini bisa diselesaikan dengan apa? Nah, salah satunya mungkin dengan data warehouse. Nah, kalian cari bukti-buktinya di dalam literaturnya. Seperti itu. Kalau sudah, pertanyaan ketiga yang kalian harus jawab adalah bagaimana caranya membangun data warehouse. Jadi metodologinya yang kita lihat. Metodologi dalam membangun si data warehouse. Seperti itu. Nah, jawaban-jawaban 3 itu dulu lah yang kalian cukup jawab di dalam si review literatur. Apa itu ilmunya? Untuk apa itu ilmunya? Kalau kalian sudah punya masalah, berarti ada pertanyaan ketiga, apakah masalahnya cocok dengan solusi seperti itu? Dan pertanyaan keempat adalah bagaimana cara saya melakukan si keilmuan tersebut untuk menjadi solusi dari si masalahnya. Itu 4 pertanyaan yang kalian bisa jawab dulu di review literatur. Oke, selesai materinya dari saya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi nanti kalau kalian sudah melakukan review literatur, akan terbentuklah mind map. Mind map yang sangat besar, yang sangat bercabang, tapi di mana setiap cabangnya itu akan memberikan pemahaman yang baru buat kalian, dan kalian bisa dengan mudah nantinya menentukan kira-kira prioritas kalian itu berbicara yang mana saja. Semakin lengkap mind map-nya, kalian akan bisa dengan mudah nantinya memahami keilmuan yang mungkin saja baru kalian pelajari semester ini. Makanya saya bilang nggak usah takut. Kalian memang sudah terlambat, tapi bukan berarti kalian nggak bisa melakukan apapun. Nah, kita tinggal melakukan ini dengan cepat. Dari minggu sekarang sampai minggu depan, silakan kalian melakukan pembuatan mind map seperti itu. Kemudian juga pakailah Mendeley-nya, supaya nanti kalau saya dan Budian, ataupun juga Pak Varian dan Pak Alif meminta, mana Mendeley kalian, mana mind map kalian itu sudah ada. Jangan pusingin tools bisa pakai apapun. Kalian juga selain Mendeley ada yang lain. Kalian bisa pakai juga yang lain, alternatif dari Mendeley. Jadi nggak harus Mendeley. Kemudian juga kalian bisa pakai tools mind map-nya bisa yang macam-macam. Kalau saya pakainya MindMaster atau MindUp, terserah kalian pakai yang mana. Jadi yang bisa disimpan online, jadi saya bisa mengakses dari manapun. Nah, enaknya lagi yang tahun sekarang saya baru ajarkan ke kalian. Ini thanks to Husni, karena kemarin dia nemuin fiturnya. Nah, kalian itu sebagai orang yang melakukan riset di area yang sama dengan yang lainnya, misalkan kalian tahu nih ada teman yang rencananya sama risetnya, kalian itu bisa mengelola literaturnya di Mendeley dengan cara membentuk grup. Jadi misalkan saya dan Husni nih atau Budian tergabung di dalam satu grup. Maka paper apapun yang saya simpan di dalam Mendeley grupnya itu, maka akan tersinkronisasi juga ke Mendeley-nya Budian. Jadi saya tidak perlu mencari paper yang sama dengan apa yang sudah teman saya temukan. Kebayang ya? Nah, saran saya, berkolaborasilah. Jadi nanti manfaatkan grup Telegram yang kami bentuk untuk saling bertanya. Kira-kira kalian itu risetnya kemana? Ayo, ada nggak yang mau gabung di sini membentuk grup supaya nanti literaturnya nggak nyari 2 kali. 1 orang mencari literatur dengan 10 orang mencari literatur kan tentunya akan jauh lebih enak yang 10 ya. Pekerjaannya lebih ringan, lebih cepat, dan biasanya juga kita bisa konfrontasi di sana. Kira-kira, kamu kenapa masukin paper ini? Ini penting nggak? Apa pentingnya? Nah, bisa saling berdiskusi dan pertukaran ilmu pengetahuannya jadi makin cepat. Nah, itu konsepnya. Cara membentuk grupnya, ya mangga di-review sendiri, nanti jadinya begini. Jadinya, kalau sudah di-invite, sebentar. Gimana ya tadi Mendeley-nya? Udah mau selesai aja. Nah,
Ini kalau saya kemarin sama Husni dan sama Rifki sudah membentuk sebuah library bersama. Nah, ini udah kekumpul. Ini yang dimasukin Husni, saya nggak input apapun. Nah, kalau tadi Husni melakukan proses input PDF-nya, tinggal saya download aja di sini. Nanti akan muncul si PDF-nya dan seterusnya. Nah, ini. Enak ya? Nah, lebih enak lagi kalau bikin pakai mind map-nya yang bisa kolaborasi. Nah, itu kan lebih enak lagi. Jadi, ngebentuk mind map-nya bisa barengan. Terserah, kalian mau perseorangan berjuang sebagai single fighter, boleh. Mau berjuang sebagai tim, boleh. Tapi kan nanti skripsi tetap aja ujung-ujungnya single fighter. Tapi untuk speed up di awal nggak apa-apa. Saya izinkan untuk membentuk kelompok supaya nanti bisa melakukan literaturnya lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian mind map-nya yang dibentuk pun juga jadi lebih tepat dan lebih cepat seperti itu. Oke, itu Bu, paling materi dari saya, Pak Varian dan Bu Dian. Silakan kita masuk ke saatnya kita berdiskusi. Baik, silakan mungkin dari teman-teman peserta PSTA ada yang ingin mendiskusikan hasil review literatur yang sudah ditugaskan selama 1 minggu kemarin dari topik yang akan kalian ambil di PSTA ini. Yuk, dipersilakan. Memanfaatkan momen kuliah online PSTA ini untuk banyak berdiskusi, banyak bertanya. Silakan. Aku ingin berdiskusi Bu mengenai review literatur yang udah aku lakukan seminggu kemarin. Baik Bu, terima kasih. Pak, mau izin saya aku bikin sedikit PPT untuk review literatur ini. Boleh. Silakan. Bu Dian tolong ditangkap pertanyaan karena saya sembari ini juga ya Bu. Ini ada diskusi dengan yang S2A. Udah kelihatan Pak Bu? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah memberikan waktu kesempatan untuk berdiskusi ini. Pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi mengenai review literatur yang aku udah kumpulkan dan aku pelajari selama seminggu kemarin. Untuk temanya sendiri, aku berencana dan berniat untuk mengambil tema re-engineering, mudah-mudahan hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang tadi Pak Adam udah bilang, pasti pertanyaan awalnya itu apa itu re-engineering. Nah, sebelum aku menyimpulkan apa itu re-engineering, aku melampirkan dulu beberapa referensi yang aku baca. Itu aku kumpulkan dulu dari berbagai macam waktu. Jadi kan kalau Pak Adam bilang tadi kan usahakan dari 5 atau 3 tahun terakhir. Nah, untuk di literatur review kemarin aku coba baca dulu dari waktu manapun, maksudnya dari yang aku temukan gitu, aku baca dulu. Nah, dari referensi pertama itu dia bilang katanya goal dari engineering itu untuk memahami software yang sekarang lalu di-reimplement dengan adanya improvement pada software yang baru. Lalu pada referensi dari tahun 96. Terus aku juga menemukan lagi katanya re-engineering itu concern examination itu semacam pemeriksaan terhadap sistem yang ada, lalu nge-apply different teknik dan metode kepada sistem yang baru yang diharapkan dapat bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, terus aku juga mendapatkan referensi juga, kalau ini lebih baru, dia di tahun 2018, katanya inti dari software engineering itu nge-enhance software yang ada saat ini sehingga itu bisa dipahami, di-manage dengan baik dan digunakan sebagai software yang baru. Nah, dari referensi yang aku temukan ini, nah yang aku bisa simpulkan itu bahwa re-engineering itu merupakan sebuah proses yang melakukan pembangunan ulang terhadap perangkat lunak yang sudah ada atau yang sedang berjalan menjadi suatu perangkat lunak baru dengan adanya peningkatan dalam suatu sisi kualitas. Itu yang bisa aku pahami dari apa itu re-engineering dan berdasarkan referensi-referensi yang udah aku temukan sebelumnya. Nah, lalu seperti kata Pak Adam tadi, itu re-engineering itu biasanya digunakan untuk kasus seperti apa? Nah, aku menemukan sebuah proceeding yang mengatakan katanya bahwa re-engineering itu dilakukan untuk transform existing bad system menjadi a good system.
Nah, banyak alasan dilakukannya re-engineering, tapi most recent alasan paling banyak itu adalah sistem yang saat ini perlu diimprovisasi. Jadi re-engineering itu biasanya dilakukan ketika sistem yang ada saat ini itu perlu diimprovisasi, sehingga dilakukanlah re-engineering sebagai solusinya untuk membuat sistem yang perlu diimprovisasi ini membuat sistem baru yang itu lebih baik daripada sistem sebelumnya. Nah, di sini aku menemukan ada dua kata kunci, yaitu bad dan good, di mana itu suatu penilaian, dan kalau penilaian dalam penelitian itu dia harus diukur secara diukur secara keilmuan gitu, jadi nggak bisa pakai sekadar asumsi gitu kan. Nah, untuk mengukur baik atau buruknya, nah itu menggunakan model kualitas. Nah, nanti di dalam model kualitas ini ada banyak model kualitas, dan ada banyak faktor juga. Nah, tapi sebelum ke model kualitasnya, aku mau lanjut dulu ngebahas tahapan re-engineering. Nah, aku kemarin menemukan dua bacaan mengenai tahapan re-engineering. Di sini aku lampirkan duanya sebagai komparasi. Yang sebelah kiri itu dari 1996 dan yang dari kanan itu dari tahun 2018. Nah, dari yang aku tangkap, re-engineering itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama reverse engineering, terus re-engineeringnya itu sendiri, dan yang ketiga itu forward engineering. Nah, untuk reverse engineeringnya itu, ini adalah bagian di mana kita memahami existing sistemnya. Jadi memahami sistem yang lamanya itu. Kalau di sebelah kiri itu ada memahami implementasinya, memahami desainnya, memahami kebutuhannya, memahami konseptualnya. Nah, kalau yang digambar sebelah kanan itu ada design extraction sama BPR evaluation. Nah, terus langkah selanjutnya itu yang aku tangkap itu dia menganalisis dan mempersiapkan akan seperti apa sistem yang akan dibangun, sistem yang lebih bagusnya itu akan seperti apa. Jadi di sini ada analisis, ada redesign, ada rating, specify, redesign, sama recode. Nah, setelah dilakukan analisis dan perencanaan untuk target sistemnya atau sistem yang barunya, baru dilakukanlah forward engineering, yaitu pembangunan perangkat lunak seperti biasa, forward engineering. Jadi pembangunan perangkat lunak. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan yaitu di sebelah kiri itu ada implementasi konseptual, requirement, design, sama implementation. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada di sana tuh dicantumkan katanya ada modularisasi, implementation, sama testing. Nah, untuk modularisasi ini katanya itu berkaitan erat dengan maintainability. Jadi software yang dibangun itu dia dipecah-pecah menjadi beberapa modul sehingga dia tingkat maintainability-nya itu bagus. Nah, balik lagi ke software quality model yang tadi, aku berencana untuk mengangkat faktor maintainability. Nah, ya aku tertarik untuk mengangkat maintainability karena, dan mungkin karena aku pikir ini juga cukup besar. Nah, dari yang sebelum ini maintainability itu yang paling besar itu di ISO. Jadi aku cari model kualitas yang aku cari tentang maintainability yang pertama itu tentang ISO. Nah, jadi kalau misalnya yang aku temukan itu untuk ISO 25010 itu katanya maintainability itu adalah tentang effectiveness dan efisiensi. Cuma aku udah pernah nanya ini di mata kuliah PKPL sebelumnya ke Pak Adam bahwa coba jangan cari dari ISO aja, tapi cari dari model kualitas yang lain biar pemahaman mengenai maintainability-nya itu luas. Nah, itu akan menjadi di next research saya. Untuk 1 minggu kemarin itu yang udah saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya itu pertama itu software quality metrics, karena kemarin juga aku udah bertanya kepada Adam sebelumnya bahwa mengenai effectiveness dan efisiensi itu harus ada pengukurannya, kenapa bisa disebutkan seperti itu. Lalu yang kedua itu saya juga yang mencari maintainability itu nggak cuma di ISO doang, tapi penasaran di McCall, Bohem, Forbes, dan Drumi itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu design pattern dan clean code yang dari saya baca itu katanya dia mendukung untuk maintainability. Bahkan dari referensi yang saya baca juga mengatakan bahwa solusi dari design pattern dan solusi dari re-engineering itu kemungkinan besar akan mengimplementasikan design pattern dan clean code. Begitu Bapak Ibu mengenai review literatur yang saya lakukan
selama 1 minggu kemarin. Tangan dong virtual buat Farhan. Ini bagus sekali. Virtual. Agus nih. Virtualnya mana ya? Mantap. Tepuk tangan. Gue kasih. Ya kalau mahasiswa bagus kita Makasih, harus Pak. puji. Kalau Ya, mahasiswanya jelek ya kita marahi. Tapi gini, saya harus bisa puji bahwa di pertemuan kedua dengan kami, ya sebetulnya nggak instan banget ya Farhan ya. Kamu diskusinya udah sering gitu dengan di mata kuliah pilihannya, terutama Farhan sering banget bertanya gitu. Nah ini hasilnya ya. Jadi teman-teman ya nggak apa-apa, kamu harus tunjukkan setiap minggu progresnya lebih tinggi lagi biar teman-teman yang lain panik. Biasanya kan salah satu cara untuk membuat orang Indonesia itu cepat bekerjanya adalah kita buat panik gitu ya. Nah kamu yang harus buat panik gitu. Syukur-syukur kalau kamu udah progresnya bagus, berarti di minggu depan saya langsung push untuk studi literatur. Jadi kalau yang teman yang lain masih baru cari-cari itu, ini masih agak ini. Baru kita nilai ya Budian ya. Kayaknya seru nih. Jadi yang cepat-cepat biar bagus nilainya. Ya itu tadi studi literatur walaupun nanti masih berlanjut ya pencariannya. Nah kalau bisa dibentuk mind map aja Farhan biar bisa lebih cepat dan terlebih lebih visual, lebih visibility-nya lebih tinggi lah seperti itu. Baik, Pak. Sampai ujung-ujungnya kan nanti akan ketemu sebuah statement bahwa re-engineering kamu itu untuk meningkatkan maintainability. Sudah, ketemu kan? Maintainability-nya apa aja, caranya gimana, nah itu nanti kamu akan cari terus-terus menerus gitu. Ya itu konsep penelitian. Baik, Pak. Sehingga sekarang kalau saya tanya ke kamu, jadi yakin re-engineering? Yakin, Pak. Ya udah, selesai masalah. Kalau udah yakin, ngapain kita tolak? Itu gampangnya, kita tuh mereview proposal tuh segitu. Jadi kaliannya pun juga harus yakin sama tema kalian. Nah, kalau sekarang saya tanya ke kalian nih, mau ngambil tema apa? A itu apa? A itu ini apa? Wah, masih belum yakin. Berarti udah, tolak gampangnya seperti itu. Kemudian kedua, saya harus bisa puji Farhan, ini terlepas dari Farhan sebagai pribadi yang ada di dekat saya ya, karena dia anak Kotlab gitu. Saya nggak puji dia karena anak Kotlabnya. Saya nggak peduli Kotlab atau non-Kotlab gitu, karena bagi saya kalian tuh mahasiswa teknik informatika, semua harus saya layani. Farhan itu punya cukup kerendahan hati dalam belajar. Jadi dalam kelas kualitas dan pengujian perangkat lunak, Farhan itu bertahan walaupun teman-temannya tetap meminta untuk tidak melakukan Zoom meeting. Nah, Farhan saja sendiri dan satu orang wanita, saya lupa namanya siapa ya, dia ikut di sini juga kalau nggak salah. Audrey, itu, Pak. Nah, Audrey ya, kalau nggak salah ya. Audrey Putri ya namanya ya. Saya manggilnya bukan Audrey waktu itu, kalau nggak salah. Ya, saya agak lupa lah. Nah, hanya 2 orang itu dari satu kelas yang meminta tetap butuh Zoom meeting. Sementara sisanya dari 50 orang, berarti sekitar berapa orang ya? Sekitar 48 orang lainnya itu meminta tidak perlu Zoom meeting. Ya, mau gimana? Itu kan pilihannya mahasiswa. Oke, saya hargai. Tapi saya dalam hati itu nyumpahin. Jujur saya nyumpahin. Nyumpahin ke mahasiswa yang mengatakan tidak butuh untuk, bukan nyumpahin jelek ya. Saya cuma bilang gini, ya Allah, saya sebagai pendidik itu udah berusaha sebaik mungkin. Tolong sadarkan mahasiswa saya. Saya cuma ngomong gitu aja. Tapi cara Allah nyadarin orang berdosa itu biasanya sakit ya. Mendingan saya yang marah-marah dibanding Allah yang marah kan. Nah ini terbukti hari ini. Terbukti hari ini salah satunya dibukakan hatinya, ternyata untungnya nggak terlalu parah ya sama Allahnya dibukakan hatinya. Jadi ditunjukkanlah ada mahasiswa kayak Farhan ke depan kalian. Ini di beberapanya nih di kelas ini ada Bu yang ikut mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak nih, biar sekalian saya gampar di sini gitu ya. Nah itu ini buktinya. Dengan rendah hati, tidak perlu orang yang sangat pintar. Farhan itu bukan orang yang sangat pintar ya, for your information. Jadi dia bukan peringkat tertinggi di angkatan kalian, bukan gitu. Tapi dia punya cukup kerendahan hati untuk belajar. Tidak seperti temannya yang mungkin lebih tinggi IPK-nya tapi nggak punya attitude yang baik untuk bisa rendah hati depan dosen. Itu yang perlu kalian contoh. Dan semoga sumpahan saya tadi itu segera terjadi, jangan di akhir-akhir. Karena kalau di akhir biasanya nggak enak ya Budian ya. Betul. Tiba-tiba anak itu 3 kali skripsi nggak lulus gitu. Ada loh yang kayak gitu. Menyakiti hati seorang dosen itu nggak bagus. Apalagi kalau dosennya benar-benar serius ngajarnya gitu ya.
yang nggak main-main nyiapin slide-nya, yang nggak main-main nyiapin video buat kalian, yang nggak main-main dalam menyiapkan materi, kalian kurang ajar, itu kalian akan langsung ditunjukkan di saat itu ketika kalian masih hidup. Itu makanya saya minta kalian tolong jangan kurang ajar sama dosen. Kalau benci sama dosennya, udah. Kalian gibah-gibah internal aja, nggak usah sampai ke sosial media. Selesai kan? Kesel kalian di sini selesai. Tapi ambil ilmunya. Karena siapa tahu dari orang yang menyebalkan sekalipun ilmunya ternyata bagus. Nah, apalagi kalau kalian dapat dosanya enak dan gak galak gitu ya. Terus kalian ele-elean kayak gitu, ya udah, terima azab aja nanti dari Allah. Jadi belajar itu dua mata pisau. Belajar itu jihad. Kalian meninggal ketika kalian belajar, insya Allah jihad. Kan itu mau izin jihad itu hanya di Allah ya, bukan di manusia gitu. Tapi itu salah satu janjinya kalau seorang lagi menuntut ilmu, lagi belajar, lalu dia meninggal, di dalam proses pembelajarannya, maka dia jihad, hitungan. Jadi nggak perlu pakai perang-perang ya, jihad itu. Kurang nikmat apa lagi? Belajar, nambah ilmu, nambah pengetahuan, mempersiapkan diri kalian, plus dapat jaminan jihad. Wah, itu enak banget ya sih? Nah, makanya agak aneh sama anak-anak yang malas belajar. Wah, dijamin jihad kok nggak mau. Ya itu kalau di agama Islam, kalau di agama yang lain kan juga sama pahalanya kan. Ada istilahnya pahala untuk belajar. Di Buddha Hindu ada karma untuk belajar. Jadi ya kalian bisa refer itu gitu loh. Nah, saya sih senang sekali dapat kesempatan hari ini gitu ya, bahwa Farhan bisa menunjukkan hal itu. Saya nggak minta ya Farhan ya, kita nggak janjian sebelumnya, dan saya nggak nyuruh dia juga, saya nggak pernah mau kita bikin settingan yuk di kelas, nanti kamu pura-pura begini, malas banget, ngapain? Waktu saya masih banyak untuk hal yang lebih berharga lainnya gitu. Tapi pas tadi saya lihat, saya dengarkan dengan baik, ya ini bedanya kualitas orang yang menghargai dosennya dengan yang tidak menghargai dosen. Tidak semua memang, karena kan di kelas ini juga nggak ngambil semuanya kualitas dan pengujian ya. Tapi yang ngambil kualitas dan pengujian saya anggap ya kalian tuh yang tidak butuh itu kurang ajar. Dan gitu aja. Tuh, dosennya susah payah, ya kalian bilang nggak butuh gitu. Ya minimal kalau kalian nggak butuh, kalian ikut aja, tapi kalian udah nggak usah dengerin, kan itu jauh lebih baik ya, dibanding kalian ikut butuh atau enggak gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah mempengaruhi orang lain. Jadi nanti saya juga nggak mau, tiba-tiba nanti kalian yang ikut kelas saya ngomong ke teman-teman, itu pada marah, nggak mau, ngapain? Belajar itu harus nikmat, belajar itu harus dari kaliannya, harus ikhlas. Kalau kalian nggak nikmat, ya nggak bakal masuk juga ilmunya. Seperti itu. Nanti kalian akan merasakan suatu fase, kalau belajarnya udah nyampe fase yang kayak sekarang saya. Saya tuh belajar udah nikmat sekarang. Jadi belajar itu kebutuhan. Kalau nggak belajar sehari itu rasanya yang kurang. Nah, kalau kalian sudah sampai level itu, nanti akan merasakan kenikmatan tersendiri. Dan kalian bekerja pun, itu pun juga masih belajar. Jadi hidup kita tuh sebenarnya riset gitu. Nanti di kerjaan pun sama. Emang kalau kalian kerja itu, kerjanya nggak riset, ya riset lah. Kan kalian kerjanya misalnya kayak jadi UX engineer atau UX researcher. Ya kalau dia nggak riset, nggak belajar lagi, ya dia akan ketinggalan sama anak-anak muda yang baru. Dia nggak akan pernah jadi senior UX engineer. Programmer apalagi. Wong setiap berapa bulan keluar tren programming yang baru, bahasa pemrograman itu meningkat beberapa bulan doang, itu udah beda lagi. Ada teknologi-teknologi lain yang supporting. Nah, kalau kalian nggak riset, itu mau berharap apa? Bahkan menjadi seorang teller bank pun, ini kalau ada orang yang cita-citanya teller bank gitu ya, itu pun juga riset. Kalau kalian nggak riset, ya kalian selamanya jadi teller bank. Kan kalian pengen karirnya meningkat ya. Kunci dalam meningkatkan karir ya riset, belajar. Supaya nanti orang bisa melihat progres keilmuan kamu tuh sudah berkembang sejauh apa. Dan kalian kan nggak mau selamanya jadi junior kan, kalian pengen jadi senior. Dan junior dan senior itu tidak dilihat berdasarkan umur kalian bekerja di perusahaan tersebut, tidak. Tapi dari skill yang kalian miliki, baik itu hard skill maupun soft skill. Mungkin saja orang programming itu nggak akan berkembang karena soft skill-nya kurang. Karena ketika ditanya, dia gaya komunikasinya jelek gitu ya, marah-marah aja bisanya. Nah itu nggak akan naik-naik karir juga. Makanya hard skill dan soft skill itu jadi kombinasi yang bagus. Nah, apa hubungannya dengan hari ini? Ya tadi itu. Jadi kalian bisa melihat Farhan sudah melakukan sekelompok hal yang dia sudah sajikan tadi,
dengan bentuk yang belum saya kasih tahu, makanya dia bentuknya belum mind map ya. Karena mind map itu baru saya akan ceritakan hari ini gitu. Kalau Husni sama Rifki kemarin saya sudah beritahu karena memang kita punya project riset bareng gitu ya. Bukan segala macam. Bukan karena mereka mahasiswa istimewa saya, enggak gitu. Karena kita punya proyek riset bareng. Nah, riset pun juga, kami pun punya banyak tema riset. Jadi kalau kalian memang sudah mentok, coba bertanya ke kami. Kami pun juga punya tema riset. Cuma kenapa kami nggak mau nawarin ya? Kalian dong yang minta, masa gue yang nawarin? Jadi kalau kalian mentok nih, kira-kira Pak, saya mentok yang ini, nanti biasa kami kasih tawaran. Seperti itu. Nanti kalian tinggal cari tempatnya mau di mana untuk pembuktian ataupun pengujian. Seperti itu. Bayang semua di sini? Jadi adab menerima ilmu untuk pertama kali adalah rendah hati. Itu dulu. Dan rendah hati itu nggak ada tempat belajarnya kecuali kalian sendiri. Jadi kalian harus mulai belajar rendah hati, ikhlas, dan segala macam. Ya, jangan malas. Ayo udah semester 7, saya berdoa semoga kalian lulus di semester depan. Amin. Jadi semester depan tuh udah tinggal cuma 1 semester ngerjain skripsi bab 3, bab 4, bab 5, udah. Sidang, seminar, selesai udah. Wisudalah kalian tepat waktu. Kalau dulu saya selalu bilang mahasiswa itu bisa 2. Bisa lulus tepat waktu dan bisa lulus di waktu yang tepat. Tapi karena ini masa pandemi, saya minta kalian lulus tepat waktu dan secepat-cepatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi, Pak. Iya, paham ya? Kasihan orang tua kalian atau kasihan diri kalian bagi yang bayar sendiri. Lebih baik uangnya dipakai buat nanti modal kerja dan modal nikah. Ya, itu aja. Jangan jadi, apa Bu? Donatur untuk Unikom ya. Udah semester 10 masih bayar uang kuliah ke Unikom. Ngapain? Kami udah cukup kok dengan 8 semester kalian gitu ya. Jadi segeralah lulus. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, jadi tolong dari sekarang tidak usah menimbulkan fitnah ke dosen-dosen ya. Dosen-dosen tuh semuanya pengen kalian lulus cepat. Gak ada yang mau lulus kalian lambat. Satu itu. Kedua, yang membuat kalian ditolak proposalnya adalah kalian sendiri. Karena kalian tidak mengikuti instruksi yang baik dari kami ketika PSTA-nya, seperti itu. Jadi, mulai dari sekarang, ubah mindset kalian, ikuti instruksi setiap dosen. Toh, dosen itu akan berusaha sedemikian rupa untuk tidak memberikan aturan ataupun juga instruksi yang sesat. Ya, kami berusaha, walaupun mungkin saja kita suatu saat berkemungkinan untuk bisa memberikan kalian sesuatu yang sifatnya sesat, gitu ya. Tapi itu pun juga karena keterbatasan kami sebagai manusia, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mungkin ingin Husni atau didiskusikan. Rifki yang mau sharing sedikit tentang kemarin pengalamannya membentuk mind map. Boleh Pak, mau sharing Pak? Boleh, silakan. Share screen. Udah ada ya. Diperbesar aja. Sok jelasin. Halo teman-teman, aku mau sharing apa yang udah mind map yang udah aku bikin. Mind map ini aku dan Rifki bikin berdasarkan hasil review literatur yang udah kita lakukan. Agak bisa lebih besar nggak suaranya, Husni? Oke, Pak, ini ditempelin dulu. Nah, oke. Mic-nya agak bermasalah. Itu hasil dari riset yang udah kita lakukan gitu. Ini sekalian juga dijelasin finding-findingnya Pak? Atau diceritakan dulu kamu sama Rifki itu saya ajak untuk meriset apa, lalu caranya dari pertama saya minta kalian untuk ngapain, nanti untuk dari sini ngebentuk apa gitu. Langkah berikutnya aja, sampai ke langkah berikutnya aja udah. Oke. Nah, jadi waktu itu aku sama Rifki ditawarin oleh Pak Adam untuk apa kamu riset di membangun ini apa pembelajaran untuk siswa SLB gitu. Nah, saat itu Pak Adam ngasih kami berdua challenge gitu. Silakan
Kalau mau diambil, kalian cari beberapa literatur yang terkait dengan itu gitu. Jadi kami langsung coba bikin itu. Nah, apa namanya? Mencari beberapa literatur yang mungkin diperlukan gitu. Nah, dengan review literaturnya juga, mencari papernya juga, kami agak kesulitan, kita agak kesulitan di nyari keyword apa sih yang pas gitu. Kayak misalkan kita nggak tahu ya, orang SLB ini tuh dia tuna apa gitu. Nah, kita browsing dulu, kita perlu tahu dulu gitu, apa namanya, si SLB student itu apakah ada berapa gitu, apakah semua siswa itu sama di sana gitu atau enggak, dan akhirnya kita juga bisa menemukan itu gitu. Contohnya setiap SLB itu ada kriteria tertentu tuna apa yang masuk ke sana gitu, sehingga kami menyimpulkan apa namanya, ada korelasi antara SLB dengan klasifikasi disable gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kita diinstruksikan oleh Pak Adam supaya cari tahu sebanyak mungkin. Jadi apa namanya, kita jangan men-set constraint atau batasan bahwa saya udah mau segini aja gitu. Nah, kemarin kita sama Pak Adam apa namanya, ditekankan untuk ya udah cari aja dulu, kumpulin semuanya yang bisa gitu. Karena nanti mungkin bisa akhirnya kita akan rapikan lagi atau dikurasi lagi gitu. Itu. Ada fakta menarik dong di yang SLB ya. Coba ceritain tuh. Beberapa fakta menarik mungkin yang kita temuin itu, bentar, ini juga berdasarkan ini ya, papernya ya. Contohnya kayak ini Pak, dan teman-teman, kayak touchscreen itu bisa meningkatkan atensi dan interaksi daripada material yang kertas gitu. Contohnya ada yang sudah melakukan riset membandingkan beberapa siswa yang SLB ASD itu atau autism apa disorder gitu. Dia beberapa orang menggunakan kertas materinya dan beberapa orang menggunakan tablet gitu. Nah, ternyata yang menggunakan tablet touchscreen itu bisa memicu atensi dari siswa gitu. Dan juga mereka lebih memicu agar siswa tersebut mau berinteraksi dengan material yang diberikan gitu, daripada kertas biasa gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa membuat sebuah material itu menggunakan aplikasi touchscreen gitu, menggunakan device touchscreen. Mungkin itu ya. Terus, ada lagi dong, yang kalau di Indonesia kan hanya tunagrahita, sementara kalau di luar tuh ternyata tunagrahita tuh dipecah lagi. Ada autism, ada apa gitu loh. Nah, ini ya Pak. Nah, iya. Nah, lalu ya, kan kita juga kebingungan nih, ini teh kok banyak banget gitu, ada nyari-nyari yang disorder itu, ada intellectual disorder, terus ada apa ya kemarin itu, ada autism spectrum disorder, ada pokoknya ada cognitive disorder juga. Ternyata itu tuh banyak juga cabangnya, dan mungkin kita perlu nyari tahu hal tersebut gitu, riset sampai sedalam itu gitu. Itu Pak. Jadi apakah sekarang kamu sudah bisa menjawab pertanyaanmu? Pasti belum kan? Belum Pak, masih belum puas. Belum. Pak. Segini banyak literatur, ini belum bisa menjawab. Kenapa? Ya sebetulnya karena kita membentuknya bukan untuk perseorangan ya. Kan nanti kan kalau kalian bikin riset itu untuk satu orang ya. Kalau ini saya bentuk riset untuk bisa dikerjakan 5-6 orang. Jadi segini banyak. Nah, kenapa saya tidak ajak langsung 5-6 orang ya? Saya ajak cuma 2. Karena proses review literatur itu kalau makin banyak orang makin nggak terlalu baik juga. Jadi saya pengen fokus dulu ke orang yang sudah terbiasa dengan UI dan UX, kemudian saya ajak. Nah, nanti bagi yang belum dapat tema, silakan, masih ada slot 4 lagi di sini. Tapi mau apa risetnya belum ada karena kita masih cari. Betul ya Husni ya? Betul Rifki? Jadi bagi yang belum dapat tema, saya masih bisa menerima 4-5 orang lagi di tema ini. Jadi kalau kalian mau bergabung, ya silakan bergabung dari sekarang, hubungi Husni dan hubungi Rifki. Siapa tahu memang kalian belum dapat tema. Ini baru satu tema yang saya buka, belum tema-tema yang lain. Seperti itu. Ini areanya ada di area UI dan UX.
Jadi kalau kalian suka dengan UI dan UX, ya di sini bisa masuk ke situ. Tapi apakah tema ini juga bisa untuk yang lain? Bisa dong. Misalkan dari software quality, bisa bicara di sini. Karena mungkin salah satu hal yang nantinya Husni dan Rifki bisa cari itu ada namanya accessibility, betul ya? Iya, Pak. Di sebuah software itu harus punya aksesibilitas yang bagus. Nah, itu ada hubungannya dengan ini, dengan salah satu poin yang ada di standar kualitas ISO 2510, yaitu usability. Jadi usability itu punya 6 poin dan salah satunya adalah accessibility. Nah, kalau teman-teman suka dengan konsep UI dan UX, nah saya arahkan ke sini aja dulu sekarang. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi temanya, mari kita cari bareng gitu temanya. Nah, kalau yang senang dengan UI UX dibanding pusing-pusing nyari dewek nggak bener, ya ikutan aja di sini. Bisa nggak buat 10 orang? Bisa ya, tapi nanti kita kembangkan penelitiannya. Jangan hanya terfokus di sini. Sementara kita hanya fokus untuk pembelajaran, betul ya? Kita baru ketemu kata kuncinya pembelajaran untuk difabel. Tapi belum tahu ini arahnya mau kemana berikutnya. Ya kita cari terus, mumpung masih minggu keempat perkuliahan. Seperti itu. Nanti kita ketemu lagi hari apa, Husni, Selasa atau Senin gitu ya? Hari Senin, Pak. Hari Senin, Pak. Sip. Nah itu nanti kita ketemu lagi dan seterusnya. Ya itu yang ingin saya gambarkan ke kalian. Mulai dari sekarang silakan kalian melakukan ini. Karena membentuk ini bukanlah hal yang mudah, tapi juga nggak akan sekompleks ini ya. Sekali lagi ini nggak usah takut, oh ini kok ngeliat kompleks banget. Nggak dong, ini kan buat banyak orang. Jadi wajar mind map-nya besar banget gitu ya. Kalau kalian kan buat kalian sendiri, nah itu mungkin tidak akan sebanyak ini. Mungkin akan ukurannya mirip-mirip dengan Farhan yang tadi. Tuh konsepnya. Terima kasih Husni, bisa di-answer. Baik, Silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Silakan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Aku mau bertanya, Pak. Oke. Oke. Kemarin aku menemukan sebuah kasus. Terus aku ingin bertanya, apakah bisa melakukan re-engineering hanya dengan bermodalkan dokumentasi perangkat lunak yang lama, dikarenakan source code perangkat lunaknya sudah tidak ada. Jadi kan kalau yang dari pemahaman tadi kan re-engineering itu harus ada perangkat lunak yang sudah adanya. Nah, karena perangkat lunak yang sudah lamanya ini udah lama nggak di-develop, jadi dia dengan keadaan sekarang tuh udah nggak ada source code-nya itu, tapi masih ada dokumentasi perangkat lunaknya. Nah, itu bisa nggak, Pak, melakukan re-engineering berdasarkan itu? Oke, saya akan jawab pertanyaanmu dengan pertanyaan lagi. Yang pertama, re-engineering tahapannya ada berapa secara umum? Ada 3, Pak. Ada apa? Pertama, memahami existing software-nya, re-engineering. Reverse engineering, betul? Ya, reverse, betul, Pak. Apa makna dari reverse engineering? Memahami. Kalau aku bisa bilang memahami. Memahami apa? Perangkat lunak yang ada saat ini. Apanya? Kebutuhan, konsep. Kebutuhan, oke, stop di sana. Berarti fitur ya. Betul, Saya Pak. memahami ada fitur apa saja yang ada di sana. Dan fiturlah yang sebetulnya kita re-engineering, betul ya? Karena fokusmu di software bukan di hardware, betul ya? Betul, Sampai Pak. sini. Oke, berarti yang kita review, yang kita akan harus tahu dulu ada fitur apa, itu adalah fungsinya. Dan fungsi itu bisa nggak dilihat dari dokumen? Bisa, Pak, ada. Berarti jawabannya apa? Bisa, Pak. Ya sudah. Ada kelas diagramnya atau ada perancangan desain kodenya nggak di situ? Secara lengkap aku belum lihat, tapi sepertinya ada, Pak. Nanti aku baca kembali. Berarti fitur ini diwakili oleh prosedur atau kelas apa saja ada kan? Ada, Pak. Ada. Berarti bisa nggak? Bisa, Pak. Ya udah, selesai masalah. Namanya juga re-engineering, berarti kan kodenya bisa benar-benar baru dong. Betul, Pak. Teknologinya bisa benar-benar baru dong. Iya, Pak. Iya. Jawab sendiri kan? Makanya literatur. Jadi bukan kami yang jawab, kalian yang jawab. Kenapa saya membiasakan kalian yang menjawab lagi gitu? Karena kalian nanti kalau seminar dan sidang, ya kalian yang jadi terdakwanya. Kalian yang harus menjawab semua. Bahkan pembimbingmu itu nggak boleh bantu sedikit pun. Harusnya. Karena apa? Dengan makin banyaknya pembimbing terlibat, berarti kamu nggak akan punya kepercayaan diri untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penguji. Bayang sampai sini? Kebayang, Pak. Ya.
Dan sampai kapanpun, ini saya akan jamin ya, insya Allah nih, saya jamin secara manusia aja, kalau secara Tuhan nggak bisa. Farhan, di 10 tahun lagi, ketika ditanya skripsimu tentang apa, dia bisa jawab dengan detail. Itu suatu kenikmatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Makanya kalau mau dapat kenikmatan yang sama, ayo mulai dari sekarang secara mandiri. Tuh, jangan bergantung ke orang lain. Apalagi sudah bercita-cita mau nyari programmer. Aduh, kalian tuh niat awalnya aja udah jelek gitu. Kenapa kalian menghinakan diri dengan mencari programmer? Kenapa kalian tidak gunakan uang kalian untuk beli course online tempat kalian belajar ngoding? Kenapa nggak gitu? Kenapa justru duit kalian yang jutaan rupiah, bayar programmer tuh nggak murah ya? Pasaran berapa Budian terakhir? 3-5 ya kalau nggak salah ya? Betul, untuk S1, Pak. 3-5 juta. Itu saya sama Budian ngebimbing kalian satu semester hanya dibayar 300.000. Bayangin ya. Kalau lulus anaknya, jadi kalau 6 semester nggak lulus ya nanti. Kalau dia sudah lulus dibayar 300.000 sama kampus. Programmer untuk bisa bikin satu program kalian itu dibayar 5 juta. Kalian ngebayar programmer jauh lebih mahal dibandingkan dosen kalian sendiri. Dan itu tandanya kurang ajar. Padahal si programmer kalian itu kalau ada apa-apa kabur pasti dia. Nggak akan seprotektif pembimbing. Betul ya Budian ya? Sudah banyak terjadi itu, Pak. Nah, itulah kenapa kalian itu tidak berniat baik dari awal. So, kalau sekarang saya belum bisa ngoding, Pak. Ini masih ada waktu beberapa minggu menuju kamu ngerjain skripsinya. Kan ngerjain skripsi itu semester 8 ya. Ya kalau dimulai dari sekarang nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Anggaplah kalian belum bisa ngoding. 1 bulan cukup nak belajar ngoding. Caranya, uang yang tadinya kalian niatin untuk nyari programmer, kalian belikan course online. Di Udemy boleh, di Coursera boleh, kalau punya modal lebih besar, di Udacity boleh, di Decoding boleh, kalian belajar sendiri. Insya Allah kalau niatnya baik, ditolong sama Allah. Ditolong sama Tuhan. Kebayang sampai sini? Ya, Bayang, itu. Pak. Niat baik. Jadi belajarlah dari sekarang. Memang Farhan di 1 semester kemarin kebayang reengineering kan kagak? Belajar, semua tuh perlu belajar. Jadi jangan kaget lihat kok dia bisa ini, orang bisa ini. Ya belajar semuanya. Pak, saya terlambat. Nggak apa-apa. Lu gue tanya, belajar nggak belajar? Ya udah nggak apa-apa. Memang ada orang yang belajarnya cepat, dan ada orang yang belajarnya lambat. Tapi belajar semuanya. Kita bisa ngeliat usaha kalian kok nanti di akhir. Nggak usah kalian ngajarin kami untuk membuat sebuah kebijakan. Pak, saya itu udah usaha, Pak. Tolonglah, Pak, kasihani kami. Nggak perlu. Jangan begitu. Kita punya harkat dan martabat yang harus kita junjung tinggi. Biarkan kami menilai dengan seobjektif mungkin. Toh, kalau misalkan memang ada kurang-kurang wajar. Toh, kalian juga masih manusia, kami pun manusia. Itu gampang. Bisa dipahami ya? Oke, tadi ada yang resen siapa? Dimas, Pak. Oke, silakan. Mau Pak, bertanya apa? aku mau nanya yang tadi kan paper yang bagus tuh yang terakreditasi ya, Pak. Nah, itu bisa dilihatnya di mana ya, Pak? Apakah dari jumlah tadi seberapa banyak dirujuknya atau gimana? Yang pertama kita bisa lihat dari publishernya. Jadi kalau mau ngecek itu bisa nanya di ya biasanya yang terakreditasi ya, jurnal terakreditasi ya. Jurnal terakreditasi berarti nasional. Kalau nasional bisa ngeliat di Sinta. sinta.ristekbrin.go.id kalau nggak salah. Oh, iya. HP-nya Dimas. Nah, sebentar ya saya share aja lah biar bisa semuanya lihat. Kalau nasional tinggal cari di Sinta Ristekbrin. Jadi caranya adalah buka sinta.ristekbrin.go.id. Di sana ada klasifikasinya, ada 6. Level 1 sampai level 6 atau ranking 1 sampai ranking 6. Paling tinggi ranking 1. Jadi Sinta 1 itu berarti yang terakreditasinya makin baik. Tapi semua yang udah ada di sini sudah terakreditasi. Cuma terakreditasi juga ada rankingnya ya. Kemudian bisa ngelihat dari Scopus. Kalau Scopus tuh ngelihatnya di mana sih Bu? Saya agak lupa. Apa sih namanya? Elsevier ya? Yang buat ngecek paper? Saya agak lupa lagi. Di Elsevier juga bisa di sini. Ini udah pasti terakreditasi. Cuman untuk ngecek apakah dia jurnalnya terakreditasi atau enggak tuh saya agak lupa. Namanya coba saya cari dulu. Situs untuk mengecek jurnal
internasional terindeks. Saya agak lupa namanya. Nah, ini juga ada nih publikasi Indonesia, cuma saya waktu itu ngeceknya bukan di sana. Saya lupa lah, nanti saya susulkan ya. Itu ada. Apa ya, Budian? Apal nggak kira-kira Budian? Waktu itu kan kita cari tuh yang buat nyari Journal of Mathematics itu terindeks itu atau enggak gitu. Ingat nggak? Simago yang kayak gitu-gitu kan. Simago, ya, oke, Simago betul. Jadi caranya ke simago.com. Nah, terima kasih Budian. Ini buka simago.com. Ini untuk yang internasional ya. Kalau yang nasional paling gampangnya ke Sinta aja, udah lebih gampang sekarang. Simago.com. Nah, kok Simago tuh nggak bukan .com kali ya? Cobain deh. Nah ini, Simago. Nah, kalian masukin aja jurnalnya, jurnal apa? Misalkan IOP gitu ya. Nah, kalau tidak ada di sini, berarti tidak masuk betul. Tidak terindeks. Ya, tidak terindeks ya. Seperti itu. Tidak terindeks oleh sesuatu gitu gampang. Tapi bukan berarti jelek ya. Cuma memang lebih bagus kalau kita mencari. Contoh di sini IEEE ada nggak ya? Kuncinya saya agak lupa. Nah, ini ada nih IEEE kan. Udah masuk nih. Berarti IEEE bisa nih, bagus gitu. Apa aja, kemudian H-indeksnya berapa, terus yang di terindeks itu dari tahun berapa sampai tahun berapanya itu ada semua di sini informasinya. Nah, ini juga ada istilahnya apa ya, rekognisi yang didapatkan oleh si jurnal tersebut gitu. Nah, ini bisa dicek di Simago. Untuk S1 mah ya nggak harus ekstrim begitu ya, cuman lebih bagus kalau mau belajar sampai segitu. Tuh, Dimas. Baik, terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Pasti langsung bikin video TikTok nanti. Cara mengecek jurnal. Iya, Pak. Gua hafal sama lu, Mas. Nyari konten Apapun. di sini. Jadi konten. Lu bayar ke gua berarti, gua yang ngajarin. Siap. Pak, royalti. Iyalah. Nggak apa-apa, sok sebarin ilmu seluas-luasnya. Biar banyak orang yang pintar. Saya pengen orang Indonesia itu pintar semua. Bahkan saya pun membuka video ajar saya untuk semua orang selain Unicom kok. Supaya harapannya kalau ada kampus lain yang pengen ngeliat juga ya bisa. Siapa tahu ada orang yang mungkin kalau di kelasnya dia nggak ngerti dosennya ngejelasin apa tentang mata kuliah yang sama dengan yang saya ajarin, itu bisa ngeliat video saya. Itu aja sih. Itu kenapa saya alasannya buka di YouTube. Bukan pengen eksis ya. Saya masih kalah jauh kok sama Dimas. Yang follow YouTube saya baru cuma 380-an. Saya juga follow Bapak, Pak. Nggak perlu lah, malu saya jadinya. Di-follow sama yang followersnya banyak, malu. Oke, yang lain silakan, masih ada lagi? Sebelum saya mau lanjutkan ke S2 nih, mau ngajar. Sudah? Oke, kalau sudah berarti minggu depan kita akan cek kalian sudah melakukan progresnya sejauh apa. Jadi mulai minggu sekarang sampai minggu depan tugas kalian membentuk mind map dan manajemen literatur kalian. Sebisa dan seberapa besar yang kalian bisa usahakan. Minggu depan nanti kita akan simulasi, kita akan bertanya tentang validasi dari mind map ataupun literatur kalian. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan tengah jalan, jangan malu bertanya di Telegram, dibanding nanti kalian udah ngumpulin banyak-banyak, tidak taunya salah semua. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Budian, Pak Varian, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Saya tutup mata kuliahnya di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.